kayak ruangan yang sangat panas, bahkan dosen pun merasa nggak nyaman di kelas. Ada salah satu dosen ya yang pernah ngajar itu, beliau bad mood ketika ngajar karena ruangannya panas, tiba-tiba keluar karena ruangan panas, disampaikan ruangannya panas banget, akhirnya beliau keluar diganti dengan kuliah online. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat sore untuk sahabat-sahabat Feby. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rama Budi Setiawan. Saya selaku koordinator Departemen Advokasi dan Sosial Agama. Saya dari tema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Silakan untuk rekan-rekan bisa memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri sahabat-sahabat. Saya Muhammad Rizky Darawan, di sini selaku Ketua Umum Dema Feby periode 2025. Baik, perkenalkan nama saya Kamedi. Saya sebagai Ketua SEMA Feby UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oke, perkenalkan nama saya Arman Maulana Ishak. Saya dari Komisi D SEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada podcast sore ini, di mana kita akan membahas tentang link aspirasi yang sudah kita share di grup WA maupun di Instagram mengenai aspirasi seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, mungkin untuk teman-teman yang kemarin sudah mengaspirasikan, mengisi link aspirasi ataupun sempat mengisi di scan barcode yang kita sediakan di Feby, kita ada beberapa tanggapan mengenai pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih yang mengeluh kesahkan tentang Feby, yang mempunyai sebuah kritik saran untuk Feby ataupun ormawa kita. Ini kita mau membahas lah terkait itu. Monggo, mungkin Mas Rama, kita sudah menyiapkan ya beberapa. Ya, mungkin ini beberapa rangkuman ya yang teman-teman sudah aspirasikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengisi atau berkenan mengisi link tersebut. Mungkin yang pertama itu ada masalah fasilitas, Mas. Menurut Mas dengan tentang fasilitasnya di Feby itu seperti apa, lalu kekurangannya seperti apa, karena banyak mahasiswa Feby terutama di kampus 2 itu mengeluhkan masalah fasilitas, terutama di bagian kelas, gazebo dan lain-lain seperti itu. Menurut Dinan gimana? Silakan. Mungkin tunggu demo dulu. Oke, untuk fasilitas ya, jadi dengan adanya fasilitas Feby berkembang seperti sekarang ini ya, ini termasuknya adalah perkembangan ya yang sangat masif dari Feby sendiri. Dan ini jika dibandingkan dengan fakultas lain, kita fakultas yang paling maju di Mas Rama ya, dari segi fasilitas. Jadi mungkin kita ya sebagai mahasiswa Feby harusnya bersyukur ya dengan adanya fasilitas yang sudah diberikan di fakultas kita tercinta ini gitu. Terutama di fakultas yang di kampus 2 ini ya? Iya, betul sekali. Enggak, dari Mas. Kalau tanggapan saya ya, walaupun mungkin tadi kan disebutkan ya fasilitas mungkin secara ini Feby lebih unggul gitu, tapi saya sebagai pengurus SEMA selama 2 tahun itu, fasilitas itu menjadi aspirasi yang sangat sering dikeluhkan mahasiswa gitu ya. Apalagi masalah ruangan atau AC gitu kan. Lain ada AC, ada parkiran, ada gazebo dan lain sebagainya. Nah, AC itu sebenarnya dari tahun kemarin, bahkan tahun sebelumnya itu udah diaspirasikan sudah sangat lama gitu kan. Tapi memang karena mungkin ada beberapa pertimbangan dari pengelola Feby, jadi sampai sekarang itu belum bisa direalisasikan. Bahkan seluruh UIN itu belum ada AC-nya, kecuali yang baru, yang kampus 1 yang prodi baru itu sudah ada AC, karena pernah disampaikan sebagai bentuk orang iri lah, DKI kayak semacam merasa dikucilkan di kampus 1 sehingga DKI bunga-bunga AC ya, seperti itu. Sementara untuk di kampus 2 itu kan
belum ada AC. Yang ada AC paling ruangan-ruangan tertentu kayak ruang dosen, kemudian ormawa dan juga ruang-ruang khusus yang lain. Nah, sebenarnya masalah ini itu sudah pernah saya sampaikan. Saya tahun kemarin sebagai komisi D. Jadi masalah aspirasi itu sedikit paham gitu lah ya. Sudah beberapa kali saya sampaikan juga ke dekan, Wadek 1 dan lain sebagainya. Nah, sempat saya sampaikan ya audiensi waktu itu dengan Pak Wadek 1 yang dulu itu menyampaikan begini terkait dengan AC. Yang pertama, AC itu kalau misal kita mau pakai AC itu satu kelas itu minimal 2 AC, ya kan? Kalau misal satu itu nggak kuat karena mahasiswa dalam satu kelas itu 40 orang. Pasti kalau Kapasitasnya 40. satu akan cepat rusak dan juga kadang nggak dingin gitu kan. Nah, sehingga perlunya itu 2. Sementara kalau misal diperlukan 2 tiap kelas, kelasnya itu banyak, lantainya ada 4 gitu kan. Nah, kalau masing-masing ruangan itu dikasih AC semua, pertama listrik pasti nggak kuat. Dari Wadek 1 sendiri menyampaikan listriknya nggak bakal kuat gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan UKT. Ya. Saya menyampaikan itu kan tahun kemarin. Tahun kemarin saya menyampaikan itu karena UKT di angkatan saya ya, berarti ini sudah semester 6 angkatan 22 itu kan paling tinggi 3,5. Nah, itu kan mungkin masih standar ya dibanding kampus-kampus yang lain yang sampai 6, 5, 6 sampai 7 gitu kan. Nah, tapi ketika kita lihat sekarang maba-maba yang sekarang itu UKT udah mulai naik. Ada yang sampai 5,5 gitu kan. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang mengeluhkan hal itu, UKT mahal tapi fasilitasnya minim, kayak ruangan yang sangat panas. Bahkan dosen pun merasa nggak nyaman di kelas. Ada salah satu dosen ya yang pernah ngajar itu, beliau bad mood ketika ngajar karena ruangannya panas. Tiba-tiba keluar karena ruangan panas, disampaikan ruangannya panas banget, akhirnya beliau keluar diganti dengan kuliah online. Nah, itu kan juga ruangan ini sebenarnya karena panas banget ya, jadi sangat mengganggu, entah itu mengganggu pembelajaran dan juga suasana yang lain. Pasti sangat terganggu ya enggak? Iya sih. Apalagi jam setelah zuhur gitu kan. Wah, itu panas banget itu. Rakal. Ya. Dan udah panas, kadang teman-teman udah siang bau keringet gitu kan. Udah rasanya pengen pulang, pengen keluar, dan jadi kuliah itu nggak fokus gitu kayak gitu. Nah, ya harapan saya semoga ya dengan semakin ini kan pimpinan-pimpinan udah diganti baru ya, semoga itu menjadi kesegaran kita pemimpin baru, sehingga kebijakan-kebijakan dan juga hal-hal seperti ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk sekarang. Kalau dulu mungkin agak sulit, tapi sekarang menurut saya masih realistis sih. Kalau misal masuk sekelas UIN nggak pakai AC gitu kan. Bahkan kemarin saya sempat membaca aspirasi itu ada yang menyampaikan dari ITSNU, kampus swasta itu udah pakai AC. Ya saya belum memastikan secara pasti ke sana, tapi kan ada mahasiswa yang menyampaikan seperti itu, entah benar atau tidak gitu kan. Kalau misal sekelas swasta aja udah bisa mampu, masa sekelas UIN kita masih belum gitu kan. Mau sampai kapan kan gitu. Sebelumnya saya mau tanya dong, kemungkinan mungkin ya untuk periode dekan-dekan yang sekarang yang sudah di announce untuk kepemimpinan baru, kemungkinan buat memasang AC mungkin ya itu berapa persen, dan dengan keadaan yang sekarang ini sedang ada efisiensi anggaran, ataupun juga kan mantan dekan kita Bu Dekan Sinta kan kemarin waktu ada Sarasen sama Ormawa yang terakhir, beliau kan bilang kalau sebenarnya Febi aja buat membangun ruangan-ruangan yang ada di lantai 2, lantai 3 yang baru itu pun sempat sampai ditegur sama rektor karena bilangnya Febi ini akan jaluke gitu. Nah, kemungkinan melihat keadaan yang seperti itu, dan dalam sekarang juga kan pasti ada efisiensi anggaran, kemungkinan hal-hal tersebut bakal diwujudkan itu besar atau kecil? Saya atau terserah. Kali mau menanggapi duluan, silakan. Oke, menanggapi hal tersebut ya, mungkin jika emang itu diadakan di satu fakultas mungkin sulit ya, sangat sulit, karena bakal ada yang namanya iri dengki dari fakultas lain gitu. Jadi emang harusnya kebijakan seperti itu
dirancang untuk semua fakultas harusnya gitu kalau menurut saya. Dan dengan adanya efisiensi ini kemungkinan ya bakal sulit lah ya, karena eh, dengan efisiensi yang banyak pemangkasan, bahkan apa namanya, dana untuk ormawa pun juga dipangkas kan ya. Iya. Jadi ini mungkin masih, ya menurut saya masih jauh lah ya, masih susah dan masih jauh untuk terrealisasinya. Ya mungkin bisa terrealisasi jika nanti emang wabah efisiensi ini sudah pulih gitu. Oke. Gimana, Sedi? Kalau dari saya ya, sebenarnya adanya efisiensi itu menjadi penyakit baru gitu kan, Iya. menjadi problem baru gitu kan. Nah, kenapa? Karena jangankan AC, sekarang lampu itu dayanya berapa coba? Lampu itu nggak begitu besar memakan daya gitu kan. Bahkan sampai sekarang itu ada stiker di bawah saklar lampu, kalau sudah tidak digunakan silakan bisa dimatikan, sampai ada peringatan segitu. Itu kan berarti menunjukkan betapa ngiritnya kita gitu kan ya. Nah, Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan sekarang yang kita terapkan MBKM gitu kan. Iya. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kita belum merdeka sebenarnya. Iya. Kita Masih dijajah. belajar dengan segala keterbatasan yang ada. Gimana kita mau bisa mengembangkan potensi, gimana kita mau belajar dengan nyaman, bagaimana kita mau berkembang, sedangkan fasilitas kita itu bahasanya kurang memadai gitu kan. Kita harus ngirit-ngirit ini segala macam, kan susah. Udah bayar suruh ngirit-ngirit, itu gimana, maksudnya gimana gitu kan. Nah, mungkin barangkali ya nanti ada kebijakan baru yang lebih menguntungkan di untuk bidang pendidikan, entah itu dari pendidikan SD, SMP, SMA dan juga di kampus gitu kan. Kalau misalnya nih dari pemerintah ada makan bergizi gitu kan. Yeah. Bukan bergizi itu kan nggak sampai ke kampus gitu kan. Bahkan malah makan bergizi ngambil uang dari kampus. Biasanya kan gitu kan, di efisiensi. Nah, ya harapan saya nanti cobalah yang mahasiswa juga diperhatikan gitu kan, masalah fasilitas. Nggak usah makan bergizi, cukup fasilitas aja diperbaiki lagi, dievaluasi lagi kebijakan-kebijakan seperti ini. Ya mungkin dari rektor, dekan ataupun yang lainnya itu kan mungkin bisa mengusulkan juga seperti itu. Mungkin dampak dari efisiensi juga kan kabar burung nggak tahu ini mungkin banyak yang bilang bahwa dampak dari efisiensi anggaran ini juga berdampak kepada ujian-ujian kita kayak UAS kita pun betul. Pada akhirnya dilaksanakan secara online. Monggo, Seram ada mungkin. Nah, tadi kan menyinggung tentang masalah kampus 1 dan kampus 2 ya, Pak. Nah, sedangkan antara fasilitas di kampus 2 sama di kampus 1 kan cukup berbeda banget ya, Pak. Ya walaupun di kampus 1 kita ada AC-nya, tapi di banyak mahasiswa kampus 1 tuh mengeluhkan tentang masalah gazebo yang dan juga kantinnya hanya satu saja. Terus toiletnya yang kayak katanya kurang bersih dan lain-lain, dan cukup mirisnya di parkiran itu tidak ada CCTV-nya seperti itu. Lalu gimana tanggapan dari teman-teman semua yang di sini mengenai perbedaan atau kesenjangan antara kampus 1 dan kampus 2 seperti itu? Mas kamu itu dulu. Oke. Kemarin itu ada beberapa mahasiswa di Prodi Baru datang ke kantor SEMA gitu ya. Beliau menyampaikan, "Mas, ini gimana fasilitas di kampus 1 itu kurang sepadan dengan yang ada di kampus 2 gitu kan." Nah, sebenarnya masalah ini terkait hal ini itu sudah saya sampaikan berkali-kali, entah itu ke Kabak Febi, entah itu ke dekan gitu kan. Itu sudah saya sampaikan, tapi memang di sini masih ada kebingungan masalah kampus 1. Soalnya kampus 1 itu belum begitu jelas gitu kan arahnya nanti mau seperti apa itu kan. Jadi ketika kita mau membangun apalagi dengan biaya yang cukup mahal, itu
perlu izin ke rektor kalau misalnya kita buatnya itu di kampus satu, karena kampus satu kan masih punyanya rektor gitu kan, masih punya UIN gitu kan, bukan fasilitas kita hanya apa ya, Numpang. cuma di sana hanya ada FEBI karena yang ada prodi baru FEBI gitu kan. Ketika mau buat gazebo dan juga sarana prasarana lain yang membutuhkan biaya agak mahal itu harus melalui perizinan rektor, dan itu nggak mudah gitu kan. Dan ketika kita misalnya nih, kita misal membuat gazebo, biaya gazebo itu kan cukup mahal lah ya, bisa dibilang cukup mahal, itu perlu izin rektor dan lain sebagainya. Nah, ketika kok nanti udah dibuat bagus megah, kok ternyata yang di kampus Panjang kebijakannya nanti ternyata dipindah ke sini semua. Nah, sehingga kan itu kita juga membuang-buang anggaran gitu kan. Mungkin bisa digunakan untuk yang lain yang lebih bermanfaat kan, seperti itu. Kebingungannya itu di situ sebenarnya. Yang pertama perizinan rektor, yang kedua adalah terkait dengan masih nanti masa depannya itu seperti apa belum begitu jelas. Jadi ketika membuat ya agak susah gitu. Saya pernah mendengar dari Gapak VP menyampaikan seperti itu. Sebenarnya dari Ormawa khususnya Semadema itu sudah follow up terus terkait hal fasilitas, entah itu fasilitas untuk mahasiswa, fasilitas untuk Ormawa itu sudah disampaikan terus, cuma memang untuk realisasinya itu masih susah. Ya semoga nanti podcast ini selain kita ngobrol Ormawa itu juga nanti harapannya bisa ngobrol sama pimpinan sekalian gitu kan. Jadi bisa tahu nanti pimpinan itu tanggapannya seperti apa gitu. Ada tambahan lagi enggak? Enggak, dari itu tema Iya, sudah terwakili sebenarnya. Sebenarnya emang menjadi satu kebingungan ya. Karena sejatinya ya prodi baru itu di kampus Panjang itu sebenarnya numpang gitu ya. Hanya sebentar Iya, gitu. numpang gitu. Dan ini juga belum ada kejelasan bener apa yang dikatakan Mas Kamedi ya. Itu juga dari pusatnya langsung kan ya Mas Kamedi, dari Pak Kabak gitu. Jadi emang masih belum ada kejelasan ke depannya. Mau entah itu nanti prodi baru mau dipindah ke FEBI, tapi nyatanya tiap tahun mahasiswa FEBI selalu bertambah kan ya. Maba FEBI selalu bertambah gitu. Jadi ini juga masih ada satu bingungan kan ya. Dibanding fakultas yang lain lah ya. Dibanding fakultas yang lain yang masih yang masih bisa cukup menampung 6 prodi gitu. Sedangkan kita Pak nambah Tambah gedung menambahkan kuantitasnya pun susah gitu. Ketimbang fakultas lain yang masih cukup lah ya, seperti Tarbiyah, Fuad itu kan udah menampung beberapa prodi dan masih muat lah gitu. Kalau FEBI sendiri kan ya seperti itu gitu. Enggak, Mungkin ada tambahan. untuk tambahan mungkin seperti yang tadi sudah dibilang, sudah kita juga menunggu keputusan pusat pun masih di ambang batas lah. Kita juga nggak tahu kepastian seperti apa. Mungkin ya untuk mahasiswa prodi baru ya sabar-sabar saja, kuatkan kesabarannya. Mungkin kita juga ya tidak tinggal diam lah, kita juga pasti nge-follow up terkait hal-hal yang seperti itu juga. Mungkin bisa lanjut pertanyaan. Mungkin terkait fasilitas pun itu kan masih itu, dan juga ada nih teman-teman bahasanya ada yang mengeluhkan masalah dosen gitu. Kan yang kita tahu bahwa dosen kan adalah panutan kita semua. Namun kenyataannya ada beberapa dosen atau oknum yang katanya diaspirasikan bahwa dia berperilaku yang kurang baik, dan terus masalah disband kan terkadang banyak mahasiswa yang disband karena ada kegiatan menjadi mahasiswa yang kritis, terus menjadi banyak, ataupun ada kejadian di link aspirasi itu mengatakan bahwa dia sudah bannya bocor, lalu dia sudah izin karena banyak bocor, namun di absennya itu alfa seperti itu. Dan juga ada dosen juga yang seenaknya saja gitu Pak, mengenai jamnya kuliahnya di luar jam perkuliahan, terus kalau ngajarnya seenakan sendiri, masuk keluar sendiri seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari teman-teman dari
Ketua Umum SMA Dema maupun dari Mas Arman bagaimana mengenai dosen yang tersebut seperti itu sih. Oke, sebenarnya gini ya. Ini juga perlu apa namanya? Perlu dicermati ya. Terkait perkuliahan kan sebenarnya itu adalah hak mahasiswa ya. Hak mahasiswa, jadi dari siapapun ya, siapapun akademi apa sivitas akademik yang ada di sini tidak bisa mengatur harusnya gitu, karena perkuliahan ini adalah hak bukan kewajiban. Nah, terkait dosen ya, terkait dosen itu emang apa? Dosen tuh bermacam-macam, Mas. Jadi gimana kita caranya mahasiswa untuk memahami dosen perseorangannya. Karena nggak semua dosen semua dosen UIN tuh sama dalam menilai mahasiswanya masing-masing gitu. Ada yang apa namanya? Ada yang menilai karena dia apa namanya? Hadir terus ada yang menilai karena dia hanya aktif walaupun dia nggak sering hadir gitu. Jadi masing-masing dosen itu masing-masing. Jadi ini juga perlu ada catatan ya Mas Edi ya, buat apa namanya, buat dosen juga, karena emang banyak dosen yang menilai tidak sesuai dengan perjanjian di awal gitu. Yang katanya kehadiran berapa persen, terus UTS berapa persen, UAS berapa persen. Namun kenyataannya dia menilai berdasarkan hanya kehadiran gitu. Jadi emang perlu apa ya, adanya ketegasan lagi ya untuk dosen-dosen, yaitu lewat nanti Wadek 1 ya. Lewat Wadek 1 nanti emang nanti ya biasanya tiap apa namanya? Tiap minggu itu biasanya ada rapat evaluasi kinerja dosen tiap minggu oleh Wadek 1. Nah, nanti di situ juga ya bakal disampaikan juga keluhan-keluhan dari mahasiswa yang disalurkan dari teman-teman semua melalui link yang sudah disebarkan oleh SMA seperti itu. Lalu gimana tanggapan dari SMA? Baik, terkait dengan dosen itu nggak selesai gitu ya. Dosen di FEBI ini, kita bicara FEBI aja ya. FEBI itu dosen itu banyak banget dengan karakteristik mereka masing-masing gitu kan. Tapi setelah saya amati di link aspirasi gitu kan, itu yang bermasalah itu ya lagi-lagi ya dosen-dosen itu gitu loh. Itu emang menurut saya itu sudah menjadi penyakit sebenarnya ya, kayak gitu. Jadi tinggal mahasiswanya itu berani nggak untuk menyampaikan. Kadang kan ada mahasiswa yang nggak berani menyampaikan gitu kan. Saya himbau untuk sekarang mahasiswa silahkan ketika ada dosen yang bermasalah silahkan disampaikan. Apalagi Wadek 1 kita sudah baru, barangkali Wadek 1 baru itu apa namanya bisa menjadi ya semangat baru gitu ya, baik untuk pembinaan, untuk menegur, baik untuk kita sebagai mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Dan untuk dosen saya sampaikan ya Pak Bu dosen, Anda itu digaji Pak Bu. Jadi ketika ngajar apa namanya, tolonglah jangan apa namanya terlalu merugikan mahasiswa gitu kan ya. Kasihan karena mahasiswa itu ketika mau mereka niat belajar, mereka ingin sukses menurut ilmu, kok agak dibikin susah sama dosen, itu kan juga kasihan juga gitu kan. Nah, ketika udah diperingatkan oleh Wadek 1 ataupun yang lain, ya tolong tobatlah ya. Jadi apa namanya, jangan, karena gini Mas, ada beberapa dosen yang memang udah sering banget diperingatkan sama mungkin Wadek 1 ya selaku bidang akademik gitu ya. Tapi beliau itu masih aja apa namanya, masih ada kayak gitu loh, masih mengulang terus dan nggak ada kapoknya gitu, karena sampai kesel gitu kan. Sehingga menurut saya tolonglah ketika jadi dosen ataupun pengelola FEBI gitu ya, jangan anti kritik. Saya yang miris lagi itu ketika ada yang melaporkan dicari namanya, nilainya Kurangin. di E, kadang kan kasihan gitu kan ya. Niat mereka tuh baik untuk membantu teman-teman, malah kena gitu kan. Akhirnya kan itu juga menurut saya kurang etis lah ketika dosen kayak gitu. Mungkin itu juga apa ya, mungkin karena mahasiswa takut nilainya dikurangin, jadi mau untuk apa menyalurkan aspirasi itu takut, apalagi langsung ke dosennya. Kenapa
adanya link aspirasi ini bagi teman-teman yang kita menyediakan link aspirasi itu untuk teman-teman yang takut sekiranya tidak mau langsung ketemu sama dosen atau yang bersangkutan, silakan bisa mengisi linknya seperti itu. Mungkin itu juga menjadi kita mengetahui bagaimana kejadian di Devi seperti apa seperti itu sih. Mungkin dari Mas Arman ada tambahan? Sedikit saja ya, mungkin untuk terkait dosen saya tidak banyak bicara karena tadi saya sampaikan, karena ya memang karena dosen itu mempunyai karakteristik sifatnya masing-masing. Kadang parameter penilaian dosen terhadap mahasiswanya pun kadang masing-masing teman-teman. Jadi kita juga tidak bisa kayak menjustifikasi bahwa dosen tersebut sifatnya kayak gini. Dan juga ya memang susah lah. Mungkin ya alternatif yang bisa kita buat mungkin salah satunya link aspirasi. Itu juga seperti menampung lah. Mungkin kalian punya unek-unek juga kan bisa di situ. Dan cara keduanya ada ini kan ya, di akhir-akhir ini dimulai dari sekarang mungkin ada beberapa prodi per HMPS-nya itu kan mengadakan dialog publiknya masing-masing teman-teman. Mungkin bagi mahasiswa yang mempunyai kritik saran terkait dosen, mungkin kalau mau menyampaikannya langsung ke kaprodinya masing-masing itu juga bisa mendatangi dari dialog publiknya dari masing-masing HMPS seperti itu. Mungkin kalau kita membahas masalah dosen mungkin cukup panjang ya, karena juga ada bermasalah dari dosennya sendiri, kita udah negur tapi dosennya masih saja seperti itu kan ya Mas. Mungkin ada lagi nih Mas masalah fasilitas juga, terutama di bagian musola, dimana kan di musola kan untuk tempat kita beribadah seperti itu ya, tapi kok masalah fasilitas terutama untuk di bagian perempuannya itu ada mukenah ya, kan disediakan mukenah. Nah tapi mukenahnya itu bau banget Mas katanya seperti itu kan kita kan maksud cewek-cewek kalau mau pakai mukena bau kan kayak kurang etis seperti itu kan ya, apalagi kamusuk gitu kan. Itu gimana Mas, apakah belum ada penjadwalan kebersihan masalah mukena atau pencucian laundry seperti itu gimana Mas tanggapannya? Mas Rizky atau Mas Edi silakan. Saya pernah mendapati ya salah satu mahasiswi sholat, dia tuh kalau mukena itu kan ada iya kan, ada yang buat tutup kepala gitu kan, itu gak dipakai karena bau gitu sini doang ada. Iya, karena kan ngesinnya tuh bau udah itu kan maksudnya mukena umum gitu ya, mukena umum, jadi mungkin dipakai banyak orang sehingga ya keringetnya campur-campur sehingga menimbulkan bau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin di sini tuh belum ada PJ khusus untuk kebersihan musola gitu kan. Kadang saya pernah dulu pas waktu sholat gitu ya, pas itu bener-bener karpetnya baru dan juga harum, tak lihat itu di mukena juga harum, tapi itu cuma sekali. Nah sampai sekarang itu kayaknya belum dicuci lagi. Jadi mungkin nanti akan kita sampaikan gitu ya terkait dengan hal itu, biar ono PJ-ne lah. Kasihan mau masuk meh ibadah meh sholat kok mampukan orang usul masuk Allahu Akbar kan enggak etis ya. Gue kayak gitu ya. Terus juga bukan hanya bukan hanya mukena bau ya Mas. Saya pernah menemui juga karpet musola tuh apek gitu. Karena ya mungkin depan atau belakang. Iya, pokoknya itulah. Karena mungkin setelah wudhu kan keset yang buat di tempat wudhu itu kan tidak menyerap ya, sifatnya tidak menyerap. Akhirnya kesetnya di di karpetnya, dan akhirnya sampai lembab dan bau gitu. Ya mungkin ini nanti kami akan sampaikan ya pada dekan langsung untuk penjadwalan outsourcing yang emang benar-benar mengurusi musola gitu. Karena outsourcing yang ada atau CS yang ada di Feby sendiri kan sudah dibagi tiap lantainya ya. Ada penanggung jawab CS lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 gitu. Tapi belum ada mungkin belum ada penjadwalan khusus untuk pembersihan musola gitu.
ya lagi-lagi ya ruangan dosen, kemudian kelas-kelas, kemudian kamar mandi, tapi untuk musola kurang gitu. Dan mungkin untuk musola kayak ketika bener-bener gak ada mahasiswa itu baru dibersihin lagi ya gitu Mas. Kayak gitu. Berarti kayak setiap libur semester Iya, seperti sepertinya itu. seperti itu. Monggo dari Mas Arman ada tanggapan? Mungkin emang perlu sih kayak penjadwalan ya, karena memang setiap saatnya, setiap harinya banyak lah mahasiswa yang sholat tersebut ya. Kadang ada beberapa mahasiswa yang tidak sengaja tidak membawa mukena, alhasil meminjam dari musolanya dan ya mendapatkannya seperti itu ya, sangat miris ya. Mungkin ya kita bakal nge-follow up hal tersebut, hal seperti ini agar secepatnya lah dibikin jadwal kebersihannya. Besok langsung disampaikan. Langsung. Oh, iya. Ya. Siap. Kabak mungkin. Siap kata kayak komisi D itu siap disampaikan seperti itu. Nanti saya bawa laundry. Dicuci sendiri ya dari kesamanya. Mungkin itu sih ya, karena ya kita tahu ya bahwa musola itu kan tempat ibadah kan ya, pasti harus bersih dan lain-lain seperti itu. Mungkin selain musola itu ya Mas, mungkin ada bagian satpam, terutama bagian satpam yang di kampus 1 itu katanya ada yang kurang jujur, entah nggak tahu ya, di aspirasi itu tidak dijelaskan kejujurannya, mungkin entah dia dijaga atau apa, mungkin ada keluhan dari mahasiswa dari kampus 1 itu yang katanya nggak ditindaklanjuti, entah kayak pun terutama di kampus 2 juga kan, itu masalah parkiran itu kan nggak ada yang natain, cuma cross-check keliling-keliling saja seperti itu kan ya. Ini itu gimana Mas tentang satpam, kan yang kita ketahui bahwa satpam di FEBI terutama di kampus 2 ya, yang saya langsung terjun di sini kan mungkin banyak ya, tapi pembagiannya kurang rata seperti itu. Itu bagaimana Mas? Silakan. Dari siapa dulu? Kalau terkait satpam ya, selama ini saya mengamati di kampus 2 mungkin kalau secara ramah tidaknya mungkin ramah ya. Febi salah satu satpam yang paling ramah gitu kan. Tapi kadang saya juga ngelihat beberapa satpam itu menata parkiran. Saya sempat lihat juga kalau itu sempat menata parkiran, tapi mungkin kan nggak semua, paling yang paling agak terlalu berantakan banget gitu kan. Ya. Nah, terus kadang juga ketika ada kunci-kunci ketinggalan itu kan juga udah dicek, udah diambilin sama satpam gitu. Nah, jadi nanti ketika kita kehilangan kunci itu tinggal nyarinya ke satpam kayak gitu. Kalau di kampus 1 mungkin saya kurang begitu paham karena memang kuliah di sini kan. Tapi kalau misal ada laporan-laporan seperti itu terkait dengan satpamnya mungkin kurang jujur, ini kurang jujurnya dalam konteks gimana nih? Mungkin kurang paham juga ya teman-teman. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi. Mungkin yang saya tangkap gitu ya, mungkin masalah kayak kunci dan lain ditanya atau apa, kan di situ kan juga untuk fasilitas untuk satpam itu kan sedikit ya dibandingkan di kampus 2 seperti itu sih. Kalau terkait dengan satpam mungkin yang kurang jujur gitu ya, ya bisa disampaikan, ya bagus disampaikan di link aspirasi, nanti kita coba cross check gitu kan, bener nggak nih kalau misalnya, karena ketika ada mahasiswa yang menyampaikan aspirasi itu kan kita juga harus ngecek, maksudnya cross check gitu kan, ini bener nggak, kalau misal ada laporan kayak gitu ternyata itu laporannya bener kan, kita juga yang bakal kena gitu kan. Sehingga ketika ada kayak gini ya kita bakal cross check dulu, ini bener-bener kayak gini nggak gitu, baru kita sampaikan ke atasan atau pihak-pihak yang terkait gitu Ya. Monggo ada tambahan lagi? Jadi gini ya, ini untuk teman-teman semua ya yang mengirimkan aspirasi di link SEMA, usahakan dengan bahasa yang jelas, tertata dan rinci gitu ya, agar kita gampang memahami gitu, agar kita gampang memahami bahasanya jenengan gitu. Karena misalkan mamang gini kan kita juga nggak tahu nih harus apa ini gitu. Jadi proses pengadvokasian itu nggak segampang yang jenengan kira ya sahabat-sahabat. Jadi harus ada yang pertama itu laporan, yang kedua kevalitan itu, baru yang ketiga itu baru kita pengeksekusian seperti itu. Jadi untuk mengadvokasi, untuk menindaklanjuti
semua aspirasi-aspirasi yang teman-teman bawakan itu kita juga bertahap ini apa namanya nanti kita menyelesaikan yang A, B, C dan seterusnya gitu. Jadi usahakan nanti semisalkan akan mengaspirasikan lagi dengan bahasa yang jelas ya teman-teman ya gitu. Gitu aja. Mungkin sedikit ya. Ini juga kenapa dari link semanya, link aspirasi sema itu memberi seperti nama, jurusan, dan nomor WA itu untuk mencegah hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi kalau misal ada sesuatu yang kita kurang pahami, ada sesuatu yang memang belum diketahui tentang kevalidannya benar atau enggak, itu kita salah satu caranya adalah ya mendatangi yang memberikan link memberikan sebuah aspirasi tersebut. Jadi kan ya monggo mungkin teman-teman yang mau ngisi link aspirasi tidak perlu takut untuk mengisi bagian nama dan nomor WA mungkin ya. Itu juga termasuk mencegah. Dan mungkin untuk parkir ya teman-teman apa ya di luar karena apa ya kalau untuk parkir karena apa ya ketidak kompetennya si satpam tersebut ya mungkin dari kitanya juga seperti membenarkan posisi parkir itu juga berpengaruh ternyata sampai dibuatkan akun Instagram parkir Winbus. Ya betul. Di parkir ada seperti itu sebenarnya. Nah jadi mungkin kita juga saling kerjasama lah antara satpam dan mahasiswanya juga kan. Mungkin ya saya tahu karena memang kadang ada mahasiswa yang terburu-buru untuk memasuki matkul kan. Ada yang terlambat tapi tidak elok lah kalau misal kitanya juga parkir dengan posisi yang sembarangan. Ya satu lagi ya, ini nyambung dari tadi ya. Data-data yang ada link aspirasi khususnya nomor handphone itu kan kenapa kita cantumkan ya karena ketika kita menyampaikan aspirasi ini untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi ya. Ketika kita mengadukan aspirasinya ke pimpinan, itu kan kadang pimpinan itu juga butuh validasi yang yang benar gitu kan. Ini sebenarnya yang ngirim tuh siapa, ini benar nggak kayak gini, itu butuh konfirmasi kayak gitu. Makanya kita mencantumkan nomor HP seperti itu. Jadi nanti ketika kita menghubungi orang itu buat validasi itu, oh ini benar nggak gitu. Nah untuk nama ketika kalian pede untuk mencantumkannya ya dicantumkan aja identitas kalian, nggak apa-apa, insya Allah identitasnya aman. Tapi ketika kalian kok mungkin ragu daripada kalian nggak menyampaikan aspirasi di anonim nggak masalah, tinggal tulis namanya apa gitu sebenarnya nggak. Tapi saran saya tetap ditulis namanya dan juga identitas yang lain agar bisa dihubungi. Insya Allah itu aman dan tidak kita bocorkan ke manapun kecuali mungkin ke pimpinan yang berwenang seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan takut untuk menyampaikan aspirasi khususnya untuk para dosen gitu. Nek ora diaspirasi dosen akan bisa menang-menang nanti. Mungkin itu ya teman-teman kita juga saat mengisi link itu harus ini udah dipastikan ya bahwa apa yang kita sampaikan itu dijaga rahasianya itu kan ya Mas. Mungkin untuk terakhir juga untuk mengakhiri sesi ini, mungkin kan ini keluhan dari mahasiswa akhir ya Mas. Dimana bahwasanya di lantai 4 kan kita disediakan namanya skripsi yang sudah lulus seperti itu kan ya. Tapi dalam tata letak penyusunan itu sembarangan seperti itu Mas, dan juga banyak yang disalahgunakan di situ untuk disalahgunakan untuk tempat istirahat dan lain-lain. Dan itu kan terutama di bagian penyusunan skripsinya, di situ kan ada BBS campur ekos campur dan lain seperti itu. Itu gimana Pak? Apakah seperti yang di musola tidak terjadwal ataukah di atas tidak ada jadwal tapi tidak dilaksanakan seperti itu? Oke, untuk itu ya mungkin itu juga perlu adanya advokasi ya Mas Edi untuk terkait penataan. Jadi sebenarnya itu juga salah satu mensejahterakan mahasiswa juga. Salah satu bentuk mensejahterakan mahasiswa di bentuk yang paling kecil itu adalah menatakan skripsi per prodi gitu. Karena emang ini kebutuhan semester 6 juga ya, semester 6 ke atas. Saya yang ngalamin, Mas Edi sama Mas Rama juga ngalamin, nanti Mas Arman juga insya Allah mengalami ya insya Allah. jadi penataan ini tuh harusnya
tertata itu. Tapi sedangkan yang pernah saya lihat ya, CS tuh hanya Membersihkan. apa namanya, membawa tumpukan skripsi setelah wisudawan menyetorkan apa namanya, menyetorkan hasil revisiannya, itu hanya ditumpuk aja gitu, ditumpuk dan nanti yo ditaruh di pojok baca yang di lantai 2, kalau enggak ya asal naruh di lantai 4 gitu. Soalnya emang ya mungkin belum ada edukasi khusus terkait CS ya. Karena CS kan bukan bagian dari dosen ya, tapi outsourcing ya, atau pegawai luar yang di apa namanya, yang dipekerjakan di dalam gitu. Jadi mungkin kedepannya harus ada edukasi khusus terkait penataan ini mas gitu. Jadi itu juga sebenarnya bentuk kecil menyejahterakan mahasiswa, khususnya di siswa akhir ya. Mahasiswa akhir tuh ya seperti itu gitu. Oke. Pokoknya saya pesan ya, khususnya ke Komisi D ya, selaku bidang advokasi ya, ataupun advokasi DEMA. Pokoknya tugas kalian, tugas kita lah ya. Aspirasi-aspirasi yang kita bisa sampaikan sekarang, seperti tadi skripsi, musola dan lain sebagainya bisa sampaikan besok langsung disampaikan, biar apa namanya teman-teman di sini nggak, maksudnya takutnya nanti malah lupa gitu kan. Jadi mumpung kita masih awal nih, apa namanya, baru podcast nih, juga mungkin nanti di apa namanya di upload di YouTube gitu kan, semua mahasiswa bisa lihat, biar jadi apa namanya ya, bar podcast ini ada hasil aspirasi yang tersampaikan. Nah untuk aspirasi-aspirasi yang perlu pengkajian mendalam itu nanti juga akan kita kaji terlebih dahulu seperti itu. Mungkin kadang juga saya melihat ya di lantai 4 kadang ada mahasiswa yang numpang bukan numpang sih, yang mahasiswa transit di situ nunggu matkul selanjutnya. Kadang juga iseng-iseng ngecek skripsi kayak gitu, tapi untuk peletakannya itu tidak di tempatnya lagi gitu. Kadang juga ada sembarang peletakan, itu pun ya seperti yang saya bilang juga kan, tanpa di luar kesalahan dari fakultas ataupun pihak-pihak terkait, kita juga ya setidaknya dari kitanya juga kan tidak menjaga lah, tidak asal-asalan untuk berhubungan dengan fasilitas kampusnya gitu. Mungkin cukup ya, mungkin barangkali ada yang perlu ditindaklanjuti, mungkin nanti kita juga tindak lanjuti bersama seperti itu kan ya. Mungkin udah di penghujung acara, barangkali dari Mas Rizky sebagai Ketua Umum HEMA maupun Mas Kamedi sebagai Ketua SEMA maupun Mas Arman sebagai Komisi D, barangkali ada pesan-kesan untuk teman-teman semua mahasiswa FEBI, silakan bisa disampaikan. Oke, dari saya mungkin ini untuk mahasiswa secara umum ya, mahasiswa FEBI secara umum, tanpa saya mengkotakkan atau menjuruskan kepada Ormawa ya. Ini untuk semua mahasiswa umum. Jadi bukalah hati nurani kalian ya, karena karena apatis itulah yang menutupi hati nurani kalian, sehingga semua kesalahan-kesalahan, semua yang janggal ya yang ada di fakultas itu tertutupi oleh keapatisan kalian. Jadi mulai sekarang buka hati nurani kalian dan aspirasikan apa yang menurut kalian janggal seperti itu. Mungkin itu aja Mas Rama. Sedikit ya mungkin dari mahasiswa FEBI kita sudah memfasilitasi berupa link aspirasi dan juga stand banner barcode yang kita sediakan. Mungkin mulai saat ini ketika kalian sudah menonton video ini, mungkin lebih terbuka lagi lah, agar kalian bisa memberikan sebuah kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun FEBI lebih baik lagi. Oke, kalau dari saya ya, mahasiswa itu kan digaung-gaungkan sebagai agent of change gitu ya. Nah, kalau misalnya di kampus, entah itu mahasiswa, ormawa, dosen atau pengelola yang lain dan sebagainya, ketika ada keresahan-keresahan di kampus, silahkan bisa bersuara, silahkan bisa disampaikan selaku mahasiswa gitu kan. Kalau kita ingin nggak menyampaikan, kalau kita misalnya kalau kita takut, siapa lagi yang mau merubah itu gitu kan.
Jangan pernah takut untuk menyampaikan aspirasi karena identitas Anda dilindungi, dan ketika kalian tidak menyampaikan aspirasi maka ya keresahan-keresahan akan tetap ada gitu kan. Kita juga membuat kritik saran untuk bukan hanya untuk dosen dan juga pengelola. Kita juga membuka kritik saran untuk ormawa. Barangkali ada oknum-oknum teman-teman ormawa yang mungkin meresahkan atau kebijakan-kebijakan ormawa, program-program ormawa yang mungkin perlu dievaluasi, silakan juga bisa dimasukkan ke link aspirasi gitu ya. Itu juga sudah ada khusus untuk ormawa juga, silakan bisa disampaikan, jangan takut, jangan ragu, jangan sungkan-sungkan. Itu untuk mahasiswa ya. Untuk dosen-dosen khususnya saya ingin berpesan khusus untuk dosen-dosen, Pak, Bu, mohon kalau mengajar jangan seenaknya sendiri. Kita di sini punya berniat untuk belajar, kita di sini butuh ilmu yang bermanfaat nanti untuk masa depan kita, jangan dipersulit. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin bisa disimak lagi ya teman-teman apa pesan-pesan dari para petinggi para petinggi kampus bawah sebenarnya. Ya mungkin sebagai akhir podcast ini, mungkin podcast ini podcast perdana gitu yang dimulai dari mengundang jenengan para petinggi mahasiswa sebagai ketua SMA Dema seperti itu. Mungkin dengan adanya podcast ini semoga apa yang telah kalian tunggu-tunggu jawabannya bisa terjawab di sini. Jika tidak terjawab di sini mungkin bisa dijawab di dialog publik seperti itu ya. Mungkin silakan bagi teman-teman yang ada keluh kesah yang belum tersampaikan ataupun mau langsung keluh kesah ke orangnya langsung, silakan bisa datangin dialog publiknya setiap HMPS semuanya, entah di perbankan, ekos, aksa, sains data, informatika dan lain semua. Mungkin itu saja yang dapat kita belajar bersama ya. Mungkin sekian. Terima kasih dari saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,